kepedulian gereja. Bisa berbagi kasih, toleransi beragamanya. Senang sekali melihat warga-warga di sini itu sangat antusias dalam pengecekan kesehatannya. Program makan gratis menggerakkan dari tingkat keuskupan bagi mereka yang terpinggirkan. Memperingati ulang tahun paroki yang ke-28. bersyukur atas penyertaan Tuhan yang mengagumkan itu, hingga kita bisa berbagi kasih. Terutama saya melihat lansia, para senior, mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pengobatan ini. Maka kami bersyukur atas kerjasama unit pelayanan kesehatan yang luar biasa. Saya ini sungguh-sungguh mengagumkan karena banyak dokter, juga banyak relawan yang hadir di sini. Kita bisa melihat bagaimana mereka bekerja dengan pengorbanan, kesetiaan, kerelaan ini. Kegiatan yang dilakukan pada hari ulang tahun paroki Marinus Yohanes ini merupakan bukti kepedulian gereja kepada lingkungan yang berada di wilayah Kecamatan Bulak, yang mana tentunya ini adalah merupakan salah satu bentuk wujud toleransi dan kepedulian sosial kepada warga kami. Kegiatan ini bisa kami lakukan dengan baik juga karena adanya dukungan yang baik dari kecamatan. Dari pihak kecamatan membantu kami terutama mendata orang-orang yang perlu dibantu, baik di dalam kesehatan maupun di dalam kebutuhan akan kedar sembako itu. Tujuan kami tentu saja ingin berbagi kasih dari kami warga Katolik di Paroki Santo Marinus Yohanes terhadap saudara-saudara kita, masyarakat di seputar paroki kita. Yang kedua juga mensosialisasikan tentang keberadaan paroki kita. Relawan ini sebenarnya kalau ditelisik dari dulu, waktu itu kami memang salah satu inisiatornya. Jadi di mana ada yang membutuhkan, kami bisa terlibat dan bisa dilibatkan. Keterlibatan relawan itu tidak hanya pada ulang tahun paroki saja, tetapi pada kasus-kasus misalnya ada bencana alam. Kegiatan relawan berikutnya adalah berupa layanan. Judulnya di sini adalah Lapak Dahar. Lapak Dahar itu kita memberi makan kepada semua orang yang mau. Kita tidak membedakan mampu tidak mampu, suka tidak suka, kemudian agama apapun kita tidak membedakan. Ya. Nah, Lapak Dahar ini kita lakukan di depan Gereja Santo Marinus Yohanes Kenjeran. Kita lakukan setiap hari Minggu, mulai antara jam 9 sampai selesai jam 11 atau jam 12 ya. Keterlibatan ini tidak hanya dari dokter, tetapi dari teman-teman yang non dokter pun itu juga kita libatkan. Kita sudah punya tim khusus yang memikirkan menunya. Diharapkan tiap-tiap minggu menunya itu berganti sehingga mendidik masyarakat juga bahwa menu makanan itu bervariasi. Dan harapan selanjutnya adalah kita juga mendukung program pemerintah sekarang ini, program makan gratis ya. Gereja dalam hal ini kami dari Santo Marinus Yohanes ya bisanya berkontribusi. Kita mulai dari kelompok yang kecil. Jumlah mereka yang datang untuk terlibat dalam pelayanan Lapak Dahar ataupun mereka-mereka yang datang untuk makan gratis itu juga bertambah. Yang awalnya kita merencanakan hanya 60-an porsi, sekarang sudah berkembang menjadi 100-an. Memang kita harus bersyukur bahwa pemerintah menyediakan pelayanan lewat BPJS di mana masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan secara lebih murah dan tersedia di setiap puskesmas. Tetapi menurut saya unit pelayanan kesehatan dari paroki masih tetap mempunyai peluang untuk tetap berkembang. Oleh karena
kita akan biasanya melakukan pelayanan pada hari libur, pada hari Minggu. Sehingga untuk kasus-kasus yang sifatnya darurat yang terjadi pada waktu hari Sabtu, hari Minggu tetap bisa dibantu, dilayani oleh unit pelayanan kesehatan kita. Selain itu juga kadang-kadang ada pasien-pasien yang hasil pengobatan dari BPJS dirasakan mungkin tidak memenuhi harapan mereka. Mereka juga dapat datang ke klinik kita untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya kronis, pengobatan jangka panjang, ya fungsi dari unit pelayanan kesehatan kita berubah menjadi tempat penyuluhan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat untuk berobat ke layanan BPJS yang bisa dapat memberikan pengobatan jangka panjang sesuai dengan penyakit mereka. Memang pasti jumlah pasien akan sedikit berkurang, tetapi itu tidak menghilangkan juga kontribusi kita untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang terpinggirkan. Teman-teman yang berasal dari luar Surabaya atau luar Jawa Timur, terutama mereka yang berasal dari Flores, dari sebagainya, oleh karena tidak adanya identitas yang mereka miliki untuk Surabaya, mereka sulit juga untuk mendapatkan pelayanan lewat BPJS. Sehingga mereka bisa memanfaatkan pelayanan kita untuk penyakit-penyakit yang mereka derita. Kita mesti selalu berusaha untuk menggerakkan dari tingkat keuskupan, kemudian paroki, kemudian wilayah, kemudian lingkungan. Kalau ini kan paroki ya, kalau bisa itu sampai lingkungan itu bisa bergerak di lingkungannya masing-masing. Kalau itu bisa bergerak itu sangat bagus. Dibanding dengan seksi-seksi yang lain, yang sosial ini sebenarnya masih belum optimal dibanding dengan yang seksi-seksi yang lain yang seperti retret atau dan sebagainya itu. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya memang artinya kasus yang orang sakit itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Tetapi ini salah satu bentuk keterlibatan kami di mana kami bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat tanpa memandang apapun, entah perbedaan agama, perbedaan kulit dan lain sebagainya. Kita di sini mudah sekali masuk, ya. Dan ini sudah kita lakukan sudah berkali-kali. Kita terlibat membantu paroki untuk kegiatan sosial ini. Jumlah pasien yang kita rencanakan adalah 300 pasien kurang lebih di 4 kelurahan Kecamatan Bulak, dan kita dibantu juga oleh teman-teman akupunturis ya dan mahasiswa yang sedang belajar akupuntur untuk berbakti untuk melakukan kegiatan pengobatan tradisional berupa akupuntur. Jadi jumlah pasien kurang lebih 400-an. Semoga pengobatan ini juga menjadi pengharapan bagi kita agar gereja juga hadir bersama-sama umat membangun kesehatan yang lebih baik. Karena dengan kesehatan itu kita ditopang untuk supaya bisa menjalankan misi Tuhan. Inilah bagian dari iman kita supaya dengan perhatian kepada orang-orang kecil, mereka yang lansia, mereka yang kekurangan, terutama dalam kesehatan, mereka diberi pengobatan, diberi juga pencerahan, nasihat-nasihat agar hidup mereka sehat. Saya kira itu, terima kasih atas semuanya, terima kasih juga untuk Ibu Camat di tempat ini, saudara-saudari kita yang hadir di tempat ini. Kebetulan saya berdarah Bugis Makassar, saya lahir Kendari dan memang mengikuti suami untuk bertugas di Surabaya karena kebetulan suami tugasnya di Surabaya. Alhamdulillah selama saya bertugas di Surabaya sejak tahun 2005, insya Allah ini tidak ada kendala dan untuk seluruh masyarakat, kebetulan kami juga pernah bertugas sebagai lurah kurang lebih 9 tahun. Di 1 tahun belakangan ini saya ditugaskan menjadi camat di Kecamatan Bulak.
tidak ada hal-hal yang spesifik terkait bahwa perbedaan-perbedaan dari latar belakang maupun ras atau kebudayaan kami yang memang bukan asli Surabaya. Semuanya welcome dan insya Allah kami juga prinsip untuk melayani dan pengabdian masyarakat. Bekerja sama dengan masyarakat, dengan umat lain, itu bisa dilakukan oleh banyak cara. Yang satu bisa seperti ini, mengadakan baksos, tapi yang lain juga bisa kita berkunjung, umat yang lain. Kalau ada undangan kita hadir, kita bisa mengundang. Kalau kita diundang ya kita hadir, kalau kita ada acara-acara dari umat yang lain kita bisa ikut hadir di dalam. Selain itu juga bagi mereka, terutama politisi atau orang-orang Katolik yang bekerja di pemerintahan, itu selalu harus terus-menerus untuk menggelurakan, memberi semangat kepada acara-acara atau kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti contohnya hari ini itu kan menunjukkan toleransi yang bagus sekali antara sesama umat, sesama warga negara, tanpa melihat dari asalnya, dari etnis apa, dari agama apa, tapi semua demi kemanusiaan. Jadi di gereja itu ada satu pelayanan bukan hanya ke dalam, memperhatikan umat ke dalam, ke lingkungan paroki, tapi juga keluar. Salah satunya unit pelayanan kesehatan yang diperkarsai oleh dokter-dokter, juga relawan yang dengan setia mereka menjalankan. Di paroki sendiri setiap minggu kita juga mengadakan pengobatan kesehatan untuk masyarakat setempat di wilayah Kenjeran itu. Tentu juga kita memberi makan gratis dan itu menjadi juga sumber kesehatan, kekuatan bagi mereka. Selain itu, selain kesehatan juga ada panti benih kasih yang juga diprakarsai oleh Santo Marinus Yohanes ini. Mereka adalah anak-anak yang kurang mampu, kurang prasejahtera begitu. Mereka juga dibiayai, disekolahkan agar mereka memperoleh hal-hal baik sehingga setelah SMK mereka bisa bekerja, menolong, membantu keluarganya, menjadi kebanggaan keluarga. Kita juga mempunyai SSW, Syarikat Sosial Vincentius, di mana konferensi ini sungguh-sungguh hadir di dalam kegiatan sosial. Mereka adalah anak-anak muda yang juga mengunjungi saudara-saudari kita yang sakit, yang lansia, mendoakan mereka semua. Tentu banyak kegiatan SSW yang dilakukan, sehingga salah satu bagian penting dari gereja adalah mereka mampu menjadi bagian iman yang sangat mendidik, sehingga mereka orang-orang yang terlantar pada akhirnya dimampukan untuk maju, untuk meningkat kehidupan imannya. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang mengagumkan itu, hingga kita bisa berbagi kasih. Inilah tanda juga kami sebagai gereja hadir di tengah masyarakat untuk membantu saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pengobatan ini.